dikelola sama kelas ya. Siapa kira-kira yang akan menjadi moderatornya ya. Silahkan teman-teman semuanya. Saya serahkan ke kelas. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan presentasi dua kelompok. Yang pertama dari kelompok 8, kemudian yang kedua dari kelompok 9. Yang pertama tentang infertilitas investigasi dan yang kedua tentang klimakterium. Nanti akan dipandu oleh Ibu Wiwik. Silakan Bu Wiwik. Ya, selamat sore. Izin untuk kita mulai presentasi perihal infertilitas. Jadi bisa dimulai kelompok 8. Silakan. Baik, kami akan coba dari kelompok 8. Sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah, Pak. Mbak, Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Roshayani, Yunis Setiamunte, Mas Diana Damanik, dan Rusniwati akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi infertilitas investigasi dengan latar belakang menurut izin Bu Rosa, mungkin ya, bisa langsung ke konsep teori saja. Ya, ini sedikit aja. Dengan latar belakang, menurut WHO, organisasi infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil, ketidakmampuan mempertahankan kehamilan, dan ketidakmampuan untuk membawa kehamilan kepada kelahiran hidup. Di sini ada pembahasannya mengenai definisinya, yaitu menurut dunia medis, infertilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan yang belum mempunyai anak walaupun sudah berhubungan intim secara teratur tanpa alat kontrasepsi dan dalam kurun waktu 1 tahun. Menurut dia 2012. Infertilitas adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Infertilitas adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan menurut Elizabeth dalam Diah 2012. Ketidaksuburan atau infertil adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun 1 tahun dengan tanpa menggunakan kontrasepsi jenis apapun. Menurut Juwanto dan kawan-kawan 2008 mengemukakan bahwa secara medis infertilitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu infertilitas primer, berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, infertilitas sekunder. Dengan etiologi infertilitas pada wanita,
Pertama, gangguan organ reproduksi, yaitu infeksi vagina menyebabkan peningkatan keasaman vagina yang akan membunuh sperma dan pengkerutan vagina akan menghambat transportasi sperma ke vagina. B. Kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks. Apabila mukus sedikit di serviks, perjalanan sperma ke dalam rahim terganggu. Selain itu, bekas operasi pada serviks yang menyisakan jaringan parut juga dapat menutup serviks sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahim. Kelainan pada uterus, misalnya diakibatkan oleh malformasi uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus, miom uteri, dan adesi uterus yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus dan akhirnya terjadi abortus berulang. Selanjutnya, kelainan tuba Falopi akibat infeksi yang mengakibatkan adesi tuba Falopi dan terjadi obstruksi sehingga ovum dan sperma tidak dapat bertemu. Yang kedua, gangguan ovulasi. Ketiga, kegagalan implantasi. Yang keempat, adanya endometriosis. Yang kelima, faktor imunologis. Yang keenam, faktor lingkungan. Pada pria, dari sisi pria, penyebab infertilitas yang paling umum terjadi adalah 1. Bentuk dan gerakan sperma yang tidak sempurna. Yang kedua, konsentrasi sperma rendah. Yang ketiga, tidak ada semen. Semen adalah cairan yang mengantar sperma dari penis menuju vagina. Bila tidak ada semen, maka sperma tidak terangkut atau tidak ada ejakulasi. Yang keempat, varicocele atau varikokel. Yang kelima, testis tidak turun. Keenam, kekurangan hormon testosteron. Kekurangan hormon ini dapat mempengaruhi kemampuan testis dalam memproduksi sperma. Yang ketujuh adalah kelainan genetik. Yang kedelapan, infeksi. Infeksi ini dapat mempengaruhi motilitas sperma untuk sementara. Yang kesembilan, masalah seksual. Masalah seksual dapat menyebabkan infertilitas, misalnya disfungsi ereksi, ejakulasi prematur, dan sakit saat berhubungan. Yang ke-10, ejakulasi balik. Hal ini terjadi ketika semen dikeluarkan justru berbalik ke kantong kemih, bukannya keluar melalui penis saat terjadi ejakulasi. Yang ke-11 adalah sumbatan epidemis atau saluran ejakulasi. Beberapa pria terlahir dengan sumbatan di daerah testis yang berisi sperma atau saluran ejakulasi. 12. Lubang kencing yang salah tempat. Kelainan bawaan ini terjadi saat lubang kencing berada di bagian bawah penis. Yang ke-13, antibodi pembunuh sperma. Antibodi yang membunuh atau melemahkan sperma biasanya terjadi setelah pria menjalani vasektomi. Ke-14, pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah kanker testis. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Rusniwati. Ya, selanjutnya yaitu sampai ke berapa tadi Kak? Kelainan testis. Ke-9, patofisiologi. Patofisiologi ya. Patofisiologi infertilitas A. Wanita. Beberapa penyebab gangguan infertilitas dari wanita diantaranya yaitu gangguan stimulasi hipofisis hipotalamus yang mengakibatkan pembentukan PSH dan LH tidak adekuat sehingga terjadi gangguan dalam pembentukan folikel di ovarium. Penyebab lain yaitu radiasi dan toksik yang mengakibatkan gangguan pada ovulasi. Gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi juga penyebab mayor dari infertilitas, di antaranya cedera tuba dan pelengkatan tuba.
sehingga ovum tidak dapat lewat dan tidak terjadi ventilisasi dari ovum dan sperma. Yang untuk pria, B-nya abnormalitas androgen dan testosteron diawali dengan disfungsi hipotalamus dan hipofisis yang mengakibatkan kelainan status fungsional testis. Gaya hidup mempengaruhi infertilitas, diantaranya merokok, penggunaan obat-obat zat aktif yang berdampak pada abnormalitas sperma. Yang keempat adalah manifestasi klinik, yaitu manifestasinya adalah A, wanita terjadi kelainan sistem endokrin. Yang kedua adalah hipomenorrhea dan amenorrhea. Yang ketiga diikuti dengan perkembangan seks sekunder yang tidak adekuat yang menunjukkan masalah pada akses ovarium, hipotalamus, hipofisis atau aberasi genetik. Yang keempat adalah wanita dengan sindrom Turner biasanya pendek, memiliki payudara yang tidak berkembang dan gonadnya abnormal. Yang kelima yaitu wanita infantile dapat memiliki uterus. Yang keenam adalah motilitas tuba dan ujung embrionya atau dapat menurun atau hilang akibat infeksi. Yang ketujuh yaitu adesi atau tumor. Yang kedelapan fraktur reproduksi internal yang abnormal. Pada pria, selanjutnya yaitu selanjutnya Kak. Pada pria, satu riwayat terpajang benda-benda mutan yang membahayakan reproduksi, panas, radiasi, rokok, narkotik, alkohol, dan infeksi. Yang kedua yaitu status gizi dan nutrisi, terutama kekurangan protein dan vitamin tertentu. Yang ketiga adalah riwayat infeksi genitourinaria. Yang keempat ada hipertiroidisme dan hipertiroid. Yang kelima adalah tumor hipofisis atau poplatinoma. Yang keenam adalah disfungsi ereksi berat. Yang ketujuh adalah ejakulasi regregat. Yang kedelapan adalah hipoepipandias. Yang ke-9 ada mikropenis. Yang ke-10 ada adenosus testis. Yang ke-11 adalah gangguan spermatogenesis. Yang ke-12 adalah hernia. Yang ke-13 varikokel. Yang ke-14 abnormalitas cairan semen. 5 penelaksanaan dari infertilitas yaitu yang perempuan, yaitu 1 pengetahuan tentang siklus menstruasi, gejala leader-sative, puncak dan waktu yang tepat untuk koitus. Yang kedua adalah pemberian terapi obat seperti stimulan ovulasi baik untuk gangguan yang disebabkan oleh supresi hipotalamus, peningkatan kadar protein, pemberian PSA, terapi penggantian hormon. Terus selanjutnya aja Kak. Yang B pria, penekanan produksi sperma untuk mengurangi jumlah antibodi autoimun diharapkan kualitas sperma meningkat. Yang kedua agen antimikroba. Yang ketiga testosteron, enatan dan testosterone spionat untuk stimulasi kejantanan. Yang keempat HCG secara IM memperbaiki hipogonadisme. Yang kelima ada PSH dan HCG untuk menyelesaikan spermatogenesis. Yang keenam adalah bromopictin digunakan untuk mengobati tumor hipofisis atau hipotalamus. Yang ketujuh adalah clomiphen dapat memberikan untuk mengatasi superfertilitas idiopati. Yang kedelapan adalah perbaikan varikokel menghasilkan perbaikan kualitas sperma. Yang ke-9, perubahan gaya hidup yang sederhana dan yang terkoreksi seperti perbaikan nutrisi yang nutrisi tidak membiasakan penggunaan celana yang panas ketat. Yang ke-10, perhatikan penggunaan lubrikan saat koitus, jangan mengandung spermatisida. Yang ke-6 adalah komplikasinya yaitu dari wanita. Komplikasi yang ini terjadi pada wanita pada infertilitas yaitu pada 1 gonadotropin
2. Gestasi multiple. Yang ketiga, kehamilan ektopik yang pada pria, infertilitas pria bisa menyebabkan komplikasi berupa stres dan masalah dalam hubungan terkait dengan ketidakmampuan untuk memiliki anak. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya infertilitas pada wanita dilakukan sebagai berikut: pemeriksaan dalam, terus yang B-nya pemeriksaan ovulasi, yang C-nya pemeriksaan terhadap tuba Fallopi, yang D histeroskopi, yang ke E-nya laparoskopi, yang ke F-nya adalah ultrasonografi, yang G-nya adalah uji pasca segama, B. Pencegahan infertilitas. A. Hentikan kebiasaan merokok, mengkonsumsi obat-obat terlarang, atau minum minuman yang beralkohol. B. Mengurangi konsumsi minuman yang mengandung kafein karena dapat mengganggu kesuburan. C. Jaga keseimbangan berat badan, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. D. Jangan stres berlebihan. E. Periode bulanan tidak teratur. F. Jika merasa Anda tidak ada yang tidak beres dengan tubuh atau bagian, kita langsung periksa ke dokter. C. Pengobatan infertilitas, yaitu dari A. Pemeriksaan pasangan infertilitas. Sekitar 1 dari 5 pasangan akan hamil dalam 1 tahun pertama pernikahannya dengan segama yang normal dan teratur. 1. Riwayat penyakit dan pemeriksaan. 2. Analisis Bisa dilanjutkan Bu Yunistia? Analisis sperma. Yang kedua, analisis sperma. Analisis sperma harus dilakukan pada tahap awal. Contoh, sperma dikumpulkan dalam plastik atau dalam wadah gelas, tidak boleh pakai karet kondom, kemudian harus dikirim ke laboratorium dalam masa 2 jam dari ejakulasi. Tidak adanya semen di dalam 2 atau lebih contoh semen merupakan indikasi untuk pemeriksaan USG, pemeriksaan ulang. Yang ketiga, uji pasca senggama atau PS. Apabila telah diyakini bahwa analisis spermanya normal, maka UPS bisa dijadwalkan. Ini akan memperlihatkan apakah semen sudah terpancar dengan baik ke puncak vagina selama senggama. Yang keempat, pembahasan dan pemantauan ovulasi. UPS dapat menyingkirkan sebab infertilitas suami, dan yang sangat penting adalah apakah ovarium secara teratur menghasilkan ova. Riwayat haid dapat memberikan pegangan terhadap hal ini. Yang kelima, uji paksis. Di dalam pengaruh estrogen, getah serviks yang dikeringkan pada objek gelas akan mengalami kristalisasi dan menghasilkan suatu pola daun pakis yang cukup khas. Ini terjadi antara hari ke-6 sampai hari ke-22 dari siklus haid dan kemudian akan dihambat oleh progesteron. Hambatan ini biasanya akan tampak pada hari ke-23 hingga haid berikutnya. Yang keenam, suhu basal badan. Pada beberapa wanita, SPB meningkat selama fase progesteron dari siklus haid. Cara ini juga dapat menentukan apakah telah terjadi ovulasi. SPB diambil setiap hari pada saat terjaga pagi hari, sebelum bangkit dari tempat tidur ataupun makan dan minum. Nilainya ditandai pada kertas grafik. Jika wanita eroivulasi grafik akan memperlihatkan pola bifasik yang khas. Meskipun grafik bifasik berarti bahwa ovulasi telah terjadi, suatu grafik monofasik belum memastikan bahwa ovulasi tidak terjadi. Next. Yang ketujuh, sitologi vagina atau endocervix. Epitel dari sepertiga lateral atas dinding vagina memberikan respon yang ada pada hormon ovarium. Pemeriksaan ini dilakukan secara serial. Sekarang telah dikembangkan pemeriksaan dari endocervix pada fase pasca ovulasi dengan pengambilan tunggal tanpa serial. Yang kedelapan, biopsi endometrium. Biopsi endometrium bias dilakukan secara poliklinis tanpa anestesi dengan memakai sendok uret kecil tanpa dilatasi serviks. Saat yang tepat adalah fase sekresi, yaitu 5-7 hari sebelum hari haid berikutnya. Laparoskopi, cara ini memungkinkan visualisasi langsung secara endoskopik baik ovulasi yang baru saja terjadi dengan adanya bintik
ovulasi maupun adanya korpus luteum sebagai hasil ovulasi di waktu yang lebih dini dari siklus itu. D. Pengobatan infertilitas pasangan. Pengobatan infertilitas harus disesuaikan dengan penyebab infertilitas masing-masing pasangan suami istri. Penggunaan obat yang logis dan sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki adalah kunci penanganan infertilitas yang tepat. 1. Obat infertilitas pria. Manusia terdiri atas sekumpulan sistem organ yang berkoordinasi satu sama lain. Sistem reproduksi juga berkoordinasi dengan sistem tubuh lainnya, terutama sistem hormonal dan sistem saraf. Langsung pada produksi dan kadar hormon testosteron dalam tubuh pria dipengaruhi oleh produksi dan kadar hormon lain yang merangsangnya. Produksi dan kadar hormon testosteron dipengaruhi oleh yang pertama, produksi dan pelepasan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Yang kedua, produksi dan pelepasan hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Antibiotik hanya diberikan apabila sang pria terbukti mengalami infeksi pada organ ataupun saluran reproduksi. Antibiotik diberikan atas instruksi dokter dan digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. 2. Obat infertilitas wanita. Pengobatan infertilitas untuk wanita secara garis besar bertujuan untuk yang pertama, perbaikan fungsi ovarium. Yang kedua, perbaikan fungsi tuba. Yang ketiga, perbaikan fungsi rahim. Next. Berikut pathway infertilitasnya. Bisa dilihat yang pertama pada wanita. Gangguan hipotalamus dan hipofisis terpapar radiasi toksik gaya hidup bisa mempengaruhi hormon dalam tubuh, ada produksi hormon tidak seimbang, kemudian pembentukan FSH dan LH, kemudian terjadi gangguan pada pembentukan folikel di ovarium, kemudian gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi, bentuk tuba Fallopi yang tidak sesuai akibat cedera atau infeksi, kemudian sperma tidak dapat lewat dan tidak terjadi fertilisasi dari ovum dan sperma. Hasil konsepsi tidak berkembang normal, kemudian tidak kunjung hamil, maka dapat diangkat mata kuliah MK, ansietas. Dari gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi, terjadi abnormalitas serviks, kemudian mempengaruhi proses pemasukan sperma, sehingga bisa terjadi sperma tidak dapat lewat dan tidak terjadi fertilisasi dari ovum dan sperma. Dari tidak kunjung hamil bisa menyebabkan timbul rasa malu dan tidak berguna dari yang perempuan, kemudian terjadi gangguan harga diri, maka timbullah diagnosa harga diri rendah. Kemudian pada pria, terjadi disfungsi hipotalamus dan hipofisis, gaya hidup, kemudian terpapar radiasi dan toksik, bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Kemudian yang pertama bisa terjadi fungsi testis menurun, kemudian produksi sperma juga menurun, maka terjadi bentuk sperma menjadi abnormal. Dari ketidakseimbangan hormonal ini bisa menyebabkan obstruksi ductus dan tubulus, sehingga menyebabkan inflamasi, maka terjadilah diagnosa resiko infeksi. Dari ketidakseimbangan hormonal juga bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk koitus atau ejakulasi, kemudian mempengaruhi terjadinya hal ini dapat mempengaruhi faktor psikologis, sehingga timbullah cemas, maka terjadi ansietas. Next, Kak Diana. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian, yaitu identitas klien. Yang pertama, nama, jenis kelamin, suku bangsa, latar belakang kebudayaan, agama, status sipil, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Yang kedua, riwayat kesehatan, yaitu tentang riwayat kesehatan terdahulu. Yang pertama, riwayat terpajang benda-benda
benda-benda mutan yang membahayakan reproduksi di rumah. Yang kedua, riwayat infeksi genitourinaria. Yang ketiga, hipertiroidisme dan hipotiroid. Yang keempat, infeksi bakteri dan virus. Yang kelima, tumor hipofisis. Yang keenam, riwayat penyakit menular seksual. B. Riwayat kesehatan sekarang. Yang pertama, endometriosis dan endometris. Yang kedua, vaginismus. Yang ketiga, gangguan ovulasi. Yang keempat, abnormalitas tuba fallopi, ovarium, uterus, dan serviks. Yang kelima, autoimun. C. Riwayat kesehatan keluarga, yaitu memiliki riwayat saudara atau keluarga dengan aberasi genetik. Yang D. Riwayat obstetrik. Yang pertama, tidak hamil dan melahirkan selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Yang kedua, mengalami aborsi berulang. Yang ketiga, sudah pernah melahirkan tapi tidak hamil selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Yang B. Pemeriksaan fisik. Terdapat kelainan pada organ genital wanita maupun pria. Yang pertama, pemeriksaan vagina. Yang kedua, pemeriksaan leher rahim. Diagnosis keperawatan. Yang pertama, gejala dan tanda mayor, data subjektif. Yang pertama, menilai diri negatif, misalnya tidak berguna, tidak tertolong, merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, meremehkan kemampuan mengatasi masalah, merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, menolak penilaian positif tentang diri sendiri. Data objektifnya yaitu enggan mencoba hal baru, berikutnya berjalan menunduk, postur tubuh menunduk. Gejala dan tanda minor, data subjeknya itu merasa sulit konsentrasi, sulit tidur, sulit mengungkapkan keputusan. Data objektifnya itu kontak mata kurang, lesu dan tidak bergairah, berbicara pelan dan lirih, pasif, perilaku tidak asertif, mencari penguatan secara berlebihan, bergantung pada pendapat orang lain, sulit membuat keputusan. Diagnosa keperawatannya yaitu harga diri rendah kronis berhubungan dengan kegagalan berulang. D0086. Diagnosa yang kedua yaitu data subjektifnya merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat, sulit berkonsentrasi. Data objektifnya tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur. Kebesaran kan? Oke. Data subjektifnya itu mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. Data objektifnya itu frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat, diaforesis, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih, berorientasi pada masa lalu. Diagnosanya itu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, D0080. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu faktor risiko penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, efek prosedur invasi, malnutrisi, peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, gangguan peristaltik, kerusakan integritas kulit, perubahan sekresi pH, penurunan kerja siliarsis, ketuban pecah lama, ketuban pecah sebelum waktunya, merokok, statis cairan tubuh, ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder, penurunan hemoglobin, imunosupresi, leukopenia. Diagnosa keperawatannya itu resiko infeksi dibuktikan dengan supresi respon inflamasi, D0142. Intervensi yang pertama dari diagnosa harga diri rendah kronis berhubungan dengan kegagalan berulang, D0086. Kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan harga diri L09069 meningkat dengan kriteria hasil. Penilaian diri positif meningkat, perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif meningkat, perasaan malu menurun, perasaan bersalah menurun. Intervensi yaitu promosi coping I09312. Observasi, identifikasi kegiatan jangan
panjang dan pendek sesuai tujuan. Identifikasi kemampuan yang dimiliki, identifikasi sumber daya yang terselit untuk memenuhi tujuan, identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan, identifikasi metode penyelesaian masalah, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial. Terapeutiknya yaitu diskusikan perubahan peran yang dialami, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, dan mengevaluasi perilaku sendiri. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, motivasi untuk menentukan harapan yang realistis, tinjau kembali kemampuan dalam mengambil keputusan. Edukasi yaitu anjurkan keluarga terlibat, anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik, anjurkan cara memecahkan masalah secara konstruktif, latih penggunaan teknik relaksasi, latih mengembangkan penilaian objektif. Intervensi yang kedua dari diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, D0080. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat ansietas menurun. Dengan kriteria hasil, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, konsentrasi membaik, pola tidur cukup membaik, perasaan keberdayaan membaik. Intervensi yaitu reduksi ansietas. Observasi yang pertama, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas, baik verbal maupun nonverbal. Terapeutiknya yaitu ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Pahami situasi yang membuat ansietas, diskusikan perencanaan realitas tentang peristiwa yang akan datang. Edukasi yaitu informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih teknik relaksasi, latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Dari diagnosa yang ketiga yaitu risiko infeksi dibuktikan dengan supresi respon inflamasi D0142. Kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun. Pencegahan infeksi yang observasi yaitu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Terapeutiknya cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasi yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara cuci tangan yang benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Kolaborasi, berikan imunisasi jika perlu. Kesimpulan, infertilitas terbagi atas 2 jenis, yaitu infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas disebabkan oleh abnormalitas anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita maupun pada sistem reproduksi pria yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya karena kebiasaan hidup yang kurang sehat, faktor lingkungan, dan faktor bawaan dari lahir. Infertilitas dapat dicegah dengan cara menerapkan hidup sehat seperti tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan sebagainya. Pengobatan infertilitas dapat dilakukan dengan terapi obat maupun operasi sesuai dengan jenis kelainan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri. Apabila penyebab infertilitas tersebut tidak dapat disembuhkan, maka dapat menanganinya dengan mengikuti program bantuan dari teknologi kedokteran seperti inseminasi buatan, FIV, dan sebagainya. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Untuk tanya jawab mungkin nanti bisa langsung di kolom chat. Jadi dilanjutkan dengan kelompok 9 perihal klimakterium. Untuk kelompok 9 saya persilahkan.
Izin 20 menit untuk penyampaian materi ya, Pak. Sampai jam 17.40. Terima kasih. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Mbak Christine, silakan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami tentang kesehatan reproduksi, yaitu klimakterium, yang akan dibacakan oleh Pak Puji. Pak Puji? Adakah Pak Puji? Ada. Oh ya, silakan Pak Puji. Ya, belum ketinggalan. Kelihatan? Belum kelihatan, Mbak? Sudah kelihatan, Pak? Belum? Belum. Sudah ada latar belakang itu. Teman-teman yang lain kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ada. Pak, ini sudah bab pendahuluan. Oke, Pak Puji. Mungkin bisa Gimana, Pak Puji? dipersingkat. Bisa langsung definisi aja. Mungkin bisa yang lain, mungkin Pak Puji tidak bisa Mbak Christine atau Pak Sudi. Lanjut aja di definisi aja. Baik, saya akan melanjutkan langsung ke definisi. Definisi dari klimakterium menurut Mulyaningsih tahun 2018. Klimakterium merupakan bagian dari masa sebelum terjadinya menopause, yaitu masa di mana siklus menstruasi mulai berlangsung tidak teratur, dan pada masa tersebut seseorang wanita akan mengalami beberapa gejala klimakterium. Salah satunya adalah hot flush, yaitu kemerahan pada kulit kepala, dada, wajah, hingga leher yang terasa panas. Klimakterium dimulai pada akhir tahap reproduksi dan berakhir pada awal senium. Masa ini berlangsung beberapa tahun sebelum dan setelah menopause. Ada beberapa pengertian klimakterium dari beberapa ahli yang dapat kita pelajari lebih dalam. Klimakterium merupakan masa peralihan yang dilalui oleh seseorang perempuan dari periode reproduksi ke periode non-reproduksi. Pengertian lain klimakterium mengacu pada periode kehidupan seorang perempuan pada saat ia berpindah dari tahap produktif ke tahap tidak reproduktif. Lanjut. Fase klimakterium ada 4, yaitu yang pertama fase premenopause, kemudian fase perimenopause, fase menopause, dan fase pasca menopause. Kemudian faktor yang mempengaruhi klimakterium ada 11, yaitu faktor psikis, cemas, usia pada pertama haid atau menarki, usia melahirkan, merokok, kontrasepsi, sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, diabetes, status gizi, dan stres. Lanjut. Gejala klimakterium, yaitu perubahan pola pendarahan, hot flash, gangguan tidur, perubahan atopik, perubahan berat badan, perubahan kulit, seksualitas menurun, osteoartritis, dan osteoporosis. Patofisiologi klimakterium, bisa langsung ke pathway-nya. Next ke pathway. Untuk pathway klimakterium bisa dibaca, ada beberapa diagnosa yang kami ambil, yaitu ansietas, kemudian disfungsi seksual, kemudian nyeri akut, dan gangguan mobilitas fisik. Lanjut. Penanganan dari gejala klimakterium ini ada 6, yaitu
pengaturan nutrisi, pengaturan aktivitas olahraga, pengaturan aktivitas seksual, pengaturan stres dan emosi, kemudian pengaturan istirahat, dan pengaturan pencarian informasi dan pelayanan kesehatan. Untuk tata laksana klimakterium, yaitu tata laksana farmakologis berupa terapi estrogen terapi, yaitu ET, yang tersedia, bentuk sediaan sistemik berupa kapsul atau tablet, dan sediaan transdermal dan 1 cincin vagina. Lanjut. Kemudian terapi pengobatan atrofi pulpa vaginal, yaitu PPA, yaitu estrogen sistemik, kemudian terapi sistemik, kemudian terapi vagina. Untuk tata laksana tambahannya yaitu tata laksana yang diberikan kepada pasien antara lain yaitu pelumas atau pelembab, kemudian terapi fisik, kemudian yang ketiga edukasi. Komplikasi klimakterium yaitu ada beberapa yang akan muncul, yaitu atrofi vagina dan mukosa uretra, kemudian prolaps uteri vagina, osteoporosis, penyakit kardiovaskuler, perubahan rambut kulit serta atrofi payudara, kemudian defek kognitif, demensia, dan cedera sistem saraf pusat. Masuk ke asuhan keperawatan pada pasien klimakterium, yaitu yang pertama anamnesa, yaitu yang diperiksa adalah identitas, kemudian keluhan yang berhubungan dengan sindrom, kemudian keluhan dan riwayat penyakit yang berhubungan dengan penyakit saat ini, kemudian degeneratif, ada misalnya penyakit DM, hipertensi atau kegemukan, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian keluhan psikologis seperti cemas, khawatir, takut, depresi, penolakan, dan sebagainya. Kemudian riwayat KB dan penggunaan obat hormonal. Riwayat kebiasaan buang air besar atau buang air kecil. Riwayat alergi, intoleransi, dan diet khusus. Riwayat kesehatan gigi mulut, apakah menggunakan gigi palsu. Riwayat asupan makanan per hari. Riwayat penggunaan obat. Kemudian aktivitas hari yang dilakukan, kemudian pola hubungan seksual, apakah ada gangguan aktivitas seks, kemudian riwayat menstruasi, kapan pertama kali menstruasi, kemudian riwayat operasi ginekologi, dan riwayat obstetrik. Lanjut. Untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu yang diperiksa adalah keadaan umum, kesadarannya, kemudian tanda klinis, ada gizi kurang atau gizi lebih, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem gastrointestinal, sistem genitourinarius, sistem muskuloskeletal, sistem metabolik atau endokrin, kemudian sistem reproduksi, yang dibagi dua, yaitu pemeriksaan genitalia dan pemeriksaan bimanual untuk melihat posisi uterus dan sekitarnya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan antropometri, yaitu untuk melihat status gizi pada pengukuran tinggi badan dan berat badan ideal. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang akan muncul pada kasus ini adalah ansietas, kemudian disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi atau struktur tubuh, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, kelima, gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan. Untuk diagnosa pertama, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi kebingungan menurun,
khawatir atau akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Untuk intervensinya, observasi yaitu identifikasi saat tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas. Kemudian terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan rasa kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan, pahami kondisi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, dan gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Lanjut. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika diperlukan. Diagnosa kedua, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi struktur tubuh. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan fungsi seksual membaik dengan kriteria kepuasan seksual meningkat, mencari informasi untuk mencapai kepuasan seksual meningkat, keluhan nyeri saat berhubungan seksual menurun, kemudian hasrat seksual membaik. Edukasinya, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan untuk bertanya. Edukasinya, jelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian jelaskan perkembangan seksual sepanjang siklus kehidupan. Lanjut. Nyeri. Yang ketiga, nyeri berhubungan dengan agen pencedera. Kriteria hasil, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri menurun dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Intervensinya yaitu manajemen nyeri, kemudian terapeutik. Lanjut. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan keperawatan 3 kali 24 jam, mobilitas fisik meningkat dengan kriteria pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot nyeri menurun. Intervensinya, dukungan mobilisasi observasi, yaitu identifikasi adanya nyeri, kemudian identifikasi toleransi fisik terhadap pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah, kemudian monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Lanjut. Terapeutiknya, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, kemudian fasilitasi menggunakan pergerakan, libatkan keluarga membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasinya, jelaskan tujuan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, dan ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Lanjut. Yang terakhir, gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pola tidur membaik dengan kriteria keluhan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Untuk intervensinya, dukungan tidur berupa observasi, terapeutik, dan edukasi. Lanjut. Lanjut. Untuk kesimpulannya, menopause adalah haid terakhir pada wanita yang sering diartikan sebagai berakhirnya fungsi reproduksi seorang wanita. Klimakterium adalah waktu ketika siklus haid berhenti dan berkurangnya sekresi hormon estrogen dan progesteron ovarium. Masa klimakterium terdiri dari 4 macam, yaitu premenopause, perimenopause, menopause, pasca-menopause. Klimakterium bisa terjadi pada wanita berumur 40-60 tahun. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penajiannya dari kelompok 8 maupun kelompok 9.
Jadi ini sesi jawab sudah mulai ada di kolom chat. Di sini sudah ada sekitar 7 untuk kelompok 8. Jadi untuk kelompok 8 saya tutup. Silahkan untuk bertanya ke kelompok 9. Yang pertama saya bacakan untuk kelompok 8. Pertanyaan dari Mbak Yulia. Apakah infertilitasi ini sama dengan mandul? Dan apakah infertilitas penyakit keturunan? Mungkin teman-teman ada yang sudah punya jawaban. Silahkan dari kelompok 8, silahkan mewakili. Mungkin saya bacakan semua ya untuk yang kelompok 8 perihal pertanyaannya. Yang kedua, bisa dijelaskan bagaimana mengetahui bahwa seorang pria mengalami konsentrasi spermanya rendah. Yang ketiga, apakah infertilitas bisa disembuhkan? Yang keempat, apa jenis imunisasi yang dapat diberikan pada pasien dengan masalah infertilitas, terutama pada resiko infeksi? Kenapa tidak memilih kolaborasi untuk pemberian antibiotik? Dan yang ini ada lagi dari Pak Sarir, ada berapa kasus ibu menikah lebih dari 2 tahun belum memiliki anak, lalu pergi ke orang pintar dengan dilakukan pijit perut dan doa dan tidak lama kemudian terbukti hamil. Kira-kira dari segi medis, masalah yang terjadi pada ibu itu karena apa? Sehingga dengan hanya dipijat bisa terjadi kehamilan. Mungkin yang terakhir ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Redi. Apakah pada infertilitas sekunder wanita bisa disebabkan oleh riwayat penggunaan KB suntik sebelumnya? Yang kedua, bagaimana pandangan kelompok terkait pria yang mempunyai penyakit diabetes yang mengakibatkan disfungsi ereksi terhadap infertilitas pada pria? Untuk kelompok 8, apakah sudah jelas perihal pertanyaannya? Ya, beberapa sudah jelas. Dan saya coba menjawab untuk pertanyaan siapa ini, Ibu Yulia Ratnasari ya. Baik, silakan. Nah, apakah infertilitas ini sama dengan mandul dan apakah infertilitas penyakit keturunan? Terima kasih. Nah, saya coba jawab ya, tadi beberapa sebenarnya sudah ada di PPT tadi. Jadi infertilitas ini dari definisi infertilitas itu sendiri merujuk pada ketidakmampuan pasangan untuk hamil atau mempertahankan kehamilan setelah setidaknya 1 tahun hubungan seksual yang teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Penyebab infertilitas itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk masalah pada sperma, seperti tadi dijelaskan mengenai masalah ovulasi, gangguan tubuh Falovi itu bila pada wanita ya, bisa juga gangguan hormonal baik pria maupun wanita, masalah anatomi pada organ reproduksi. Jadi infertilitas dapat mempengaruhi baik pria maupun wanita. Dan mengenai mandul ini sering digunakan secara tidak tepat untuk merujuk pada ketidakmampuan seorang pria untuk membuahi sel atau seorang wanita untuk hamil. Dalam konteks pria, mandul dapat merujuk pada ketidakmampuan sperma untuk membuahi sel telur. Penyebabnya ini ketidaksuburan pada pria bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya jumlah sperma, gerakan sperma yang tidak normal, atau ketidakmampuan sperma untuk menembus sel telur. Jadi, sedangkan pertanyaan apakah infertilitas merupakan penyakit keturunan, perlu dicatat bahwa infertilitas dapat memiliki berbagai penyebab dan tidak selalu berkaitan dengan faktor keturunan. Beberapa penyebab infertilitas bisa bersifat genetik atau diwariskan, tapi banyak juga yang disebabkan oleh
faktor-faktor lingkungan dan gaya hidup itu tadi yang sudah kami coba terangkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Bagaimana Mbak Yulia, apakah sudah puas dengan penjabaran dari kelompok 8? Ya Mbak Wi, sudah puas Mbak Wi. Makasih Mbak Kristi. Mbak Rosadia ya. Makasih Mbak. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dari kelompok 8 menjawab perihal. Bisa dijelaskan bagaimana mengetahui bahwa seorang pria mengalami konsentrasi spermanya rendah? Pertanyaan dari Mbak Cesaltina. Mbak Wiwi, Terima kasih. Mungkin saya mau menjawab tentang imunisasi dulu, nggak apa-apa kali ya Mbak. Boleh, silahkan. Jadi imunisasi yang bisa kita berikan untuk fertilisasi yaitu kita bisa memberikan vaksin influenza itu untuk melindungi pasien dari infeksi. Yang kedua, kita bisa memberikan vaksin rubella, yaitu untuk biasanya diberikan kepada wanita yang berencana hamil untuk memastikan kebal terhadap ini komplikasi serius pada kehamilan seperti cacat lahir. Jadi kita perlu kasih vaksin rubella. Yang kedua, vaksin varicella atau cacar air. Ini vaksin diberikan apabila seorang wanita belum pernah terkena cacar air atau belum divaksinasi sebelumnya. Yang kedua, perlu dikasih vaksin hepatitis B, yaitu yang memiliki dampak pada kesuburan dan ini untuk mengurangi atau menghilangkan risiko nanti biar bayinya tidak terkena hepatitis B ya. Yang berikutnya, kita bisa memberikan vaksin human papillomavirus atau HPV ya. Itu dari sekarang pun banyak program-program dari pemerintah dari usia-usia 18 tahun ke atas kayaknya sekarang itu sudah digalakkan untuk memberikan vaksin ini. Terus kalau untuk pemberian antibiotik itu kita berikan kalau pasangan suami istri mengalami infeksi. Jadi itu antibiotik diberikan kalau ada keluhan-keluhan infeksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Diana Damanik. Bagaimana dengan Pak Domingus Guterres atas jawaban dari kelompok? Apakah sudah mewakili dan bisa diterima? Sudah, terima kasih Mbak. Terima kasih. Saya mau menjawab tentang konsentrasi sperma rendah tadi yang ditanyakan, yaitu bagaimana dengan konsentrasi dan sperma rendah. Itu konsentrasi sperma yang normal ada 20 juta per sperma per mil, semen atau lebih bila 10 juta per mil atau kurang maka menunjukkan konsentrasinya yang rendah, kurang subur. Hitungan 40 juta sperma per mil atau lebih berarti sangat subur. Jarang sekali ada pria yang sama sekali tidak memproduksi sperma. Kurang konsentrasi sperma ini dapat disebabkan oleh fetis yang kepanasan. Misalnya karena selalu memakai celana ketat, terlalu sering berejakulasi dan hiperseks, merokok, alkohol, dan kelelahan. Terima kasih Mbak Wiwi. Baik, terima kasih Bu Risnawati atas jawabannya. Bagaimana Bu Cesaltina? Apakah sudah mewakili dan terjawab? Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin dilanjut. Ada 3 pertanyaan yang belum ya Mbak. Apakah infertilitas bisa disembuhkan? Kemudian sama pertanyaan dari Pak Sahrir sama Pak Redi. Mungkin kelompok bisa atau mungkin ini karena kelompok 8 masih mencari jawaban. Mbak Saya iya bantu jawab untuk pertanyaan dari Mbak Beni bisa sekarang? Baik, silahkan. Pertanyaan dari Mbak Beni adalah apakah infertilitas bisa disembuhkan? Jawaban kami dari kelompok, kemungkinan penyembuhan
infertilitas sangat bergantung pada penyebabnya. Beberapa kondisi dapat diatasi melalui pengobatan atau prosedur medis, misalnya terapi hormonal, pembedahan atau teknologi reproduksi bantu seperti fertilisasi in vitro (IVF) dapat membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua kasus infertilitas ini dapat disembuhkan sepenuhnya. Beberapa pasangan mungkin memerlukan bantuan medis atau alternatif seperti adopsi atau penggunaan donor sperma atau telur. Yang pasti kita harus dikonsultasikan sama dokter dulu untuk mendapatkan penilaian yang tepat terkait kondisi pasangan tersebut. Bantu itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yunistia. Bagaimana Mbak Beni? Apakah sudah terjawab? Iya, Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih. Nunggu dari kelompok 8 yang lain. Mungkin ini ada pertanyaan untuk kelompok 9. Klimakterium adalah suatu fase yang alamiah pasti akan dilalui. Apa tujuan diberikannya pengobatan pada pasien dengan klimakterium? Mungkin teman-teman kelompok 9 bisa menjawab atau masih mencari jawaban, silahkan. Dan untuk kelompok 8, silahkan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang dari Pak Syahril ataupun Pak Reddy. Baik Mbak Wiwi, kami dari kelompok 9 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Syahril tentang klimakterium tadi adalah suatu fase yang alamiah pasti akan dilalui. Apa tujuan diberikannya pengobatan pada pasien dengan klimakterium? Nah, di sini tujuan diberikannya pengobatan pada pasien dengan klimakterium adalah yang pertama untuk meringankan gejala klimakterium itu sendiri yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti hot flashes, berkeringat di malam hari, insomnia, perubahan suasana hati, dan gangguan seksual. Tujuan yang selanjutnya untuk mencegah komplikasi klimakterium itu sendiri seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan stroke. Sedangkan tujuan pengobatan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok 9. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudi atas jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Sarir. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 9? Apakah sudah puas Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Sarir. Ternyata antusiasme teman-teman ini lebih banyak ke kelompok infertilitas kalau dilihat dari chat yang masuk. Jadi apakah teman-teman kelompok 8 bisa nanti dilanjutkan kembali? Ini ada beberapa pertanyaan. Saya coba menjawab pertanyaan Pak Syahril dulu lah. Mbak, kayaknya belum ya Pak Syahril ya? Iya, belum. Ya, untuk kelompok 8 kalau nggak salah yang mengenai beberapa kasus ibu menikah lebih dari 2 tahun belum memiliki anak lalu pergi ke orang pintar, ya, dengan dilakukan pijit perut dan doa, dan tidak lama kemudian terbukti hamil. Kira-kira dari segi medis masalah yang terjadi ada ibu itu karena apa sehingga dengan hanya dipijat bisa terjadi kehamilan. Jadi dalam kasus seperti itu di mana seorang wanita sudah menikah lebih dari 2 tahun tapi tidak hamil atau kesulitan, orang pintar yang melakukan pijat perut dan doa perlu dicatat ya Pak ya, bahwa efek positif yang diamati mungkin bukan disebabkan oleh tindakan tersebut secara langsung, melainkan bisa terkait dengan beberapa faktor. Ya, contohnya efek placebo dan psikologis. Beberapa wanita mengalami stres dan tekanan emosional yang tinggi karena kesulitan hamil.
Pijatan perut dan doa mungkin dapat menciptakan efek placebo, di mana keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat membantu meningkatkan peluang hamil, dapat menciptakan kondisi psikologis yang lebih baik, dan reduksi stres, serta peningkatan kesejahteraan emosional yang dapat berdampak positif pada kesuburan. Dan juga peningkatan aliran darah. Pijatan perut tertentu yang mungkin dapat meningkatkan aliran darah ke daerah panggul, yang pada gilirannya mungkin dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan memfasilitasi dari proses ovulasi, sehingga memperbaiki fungsi dari hormonal, serta pijatan dan doa tertentu mungkin secara tidak langsung mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh yang penting untuk regulasi siklus menstruasi dan kesuburan. Jadi keberhasilan yang bersifat acak, kadang-kadang pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara alamiah dapat berhasil hamil secara acak meskipun tidak ada intervensi medis. Jadi ini mungkin terjadi karena berbagai faktor, Pak, ya, bukan hanya 1 atau 2 faktor, termasuk siklus ovulasi yang sesuai atau keberuntungan, bisa seperti itulah. Jadi penting untuk diingat bahwa kasus seperti ini tidak dapat dianggap sebagai pengobatan medis yang sah atau ilmiah untuk infertilitas. Jadi jika seorang wanita atau pasangan mengalami kesulitan hamil, disarankan ya tetaplah berkonsultasi dengan dokter atau spesialis kesehatan reproduksi. Itu saja yang bisa kami jawab untuk pertanyaan Pak Syahrir. Terima kasih. Terima Terima kasih, Bu kasih. Rosa. Saya mungkin mau menjawab pertanyaan dari Bu Beni Fitri ya tentang pemberian vaksin TT selama 5 kali, apakah itu mempengaruhi tentang infertilitas? Mungkin dari pengalaman kita pribadi ya, kalau vaksin TT itu kita lakukan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dan indikasinya sesuai dengan ketentuan, saya rasa tidak ya. Karena dari pengalaman kita, sebelum kita menikah, pertama kan kita sudah vaksin sekali, terus selama hamil pertama kita vaksin, selama hamil juga kita vaksin, yang dan itu tidak mempengaruhi tentang kehamilan anak kita kedua. Jadi saya rasa dari vaksin TT itu tidak mempengaruhi infertilitas ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Diana Damanik atas jawabannya. Mbak Beni, bagaimana? Mbak Beni, apakah Ini bisa menambahkan, Mbak? Oh, silakan. Ya, barangkali ini bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, itu tadi yang Ibu Rosa sudah menjawab pertanyaan Pak Syahrir. Bagaimana Pak Syahrir atas jawaban dari kelompok 8? Apakah sudah cukup? Oke, cukup sih. Memang masuk logis juga ya. Mungkin tadi tanya ada hubungannya dengan faktor psikologis ya. Jadi sugestinya itu penting sekali pengaruhnya terhadap produksi hormon-hormon yang mempengaruhi kesuburan tadi kayaknya sih. Tapi bukan berarti terapi alternatif ataupun komplementer ini diabaikan ya, karena banyak terbukti dan pernah diceritakan juga salah satu dosen kita mengalami seperti itu dan katanya terbukti juga, itu contoh juga gitu. Di samping itu juga tentunya kita sudah berusaha ke medis ya, dokter opsi. Terima kasih. Terima kasih. Berhubung masih ada 4 pertanyaan untuk kelompok 8, silahkan. Ini saya dapat japrian dari teman buat sebentar untuk sebentar Mbak Rusni, untuk kelompok 9 ya Mbak, sebentar. Untuk kelompok 9, kenapa untuk kriteria hasil ansietas harus memakan waktu yang panjang 3 kali 24 jam? Apakah untuk edukasi ansietas dalam waktu 2-3 jam tidak cukup?
Ya, itu pertanyaan dari Ibu Narwati ya, teman-teman untuk kelompok 9. Mungkin bisa dicari jawabannya. Kemudian tadi kelompok 8 mau menjawab, silakan Bu Rusniwati. Ya, makasih Mbak Wi. Saya mau coba menjawab dari kelompok saya, kelompok 8, yaitu masalah sperma yang diproduksi umumnya sel sperma akan matang. Itu saya jawab, yaitu secara umum dari pria biasanya menghasilkan 2-5 ml air mani setiap kali ejakulasi. Setiap mililiter dapat mengandung 20 juta sampai 300 juta sperma bisa diproduksi. Umumnya sel sperma akan matang sekitar 48 jam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wi. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak John Ivan ya, Bu Rusniwati. Ya, masalah kematangan sperma tadi. Sperma yang diproduksi akan Ya, matang sekitar. Yang kalau yang dari pertanyaan Pak John Ivan di sini perihal yang berhubungan dengan sperma tuh analisa spermanya. Berapa lama penyimpanan sperma dalam wadah dan pada suhu berapa penyimpanan sperma itu? Mungkin yang dimaksud sewaktu pemeriksaan itu seperti apa? Sperma bisa disimpan berapa lama dan pada wadah seperti apa? Mungkin seperti itu yang dimaksud Pak John Ivan. Saya coba tambahkan sedikit lah Mbak ya mengenai pertanyaan Pak John Ivan ini ya. Iya. Di sini dia kan bertanya analisanya sperma berapa lama penyimpanan sperma dalam wadah dan pada suhu berapa penyimpanan sperma tersebut. Jadi untuk penyimpanan sperma dalam wadah memerlukan kondisi yang optimal untuk menjaga kualitas dari sperma agar tetap baik ya. Contohnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penyimpanan sperma, yaitu waktu penyimpanan. Sperma dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, tetapi lebih lama penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas sperma. Umumnya, sperma yang disimpan dalam wadah dapat digunakan untuk prosedur fertilisasi hingga beberapa jam setelah pengumpulan. Dan untuk penyimpanan suhu ruang, idealnya sperma disimpan pada suhu ruang sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius atau 68 sampai 70 derajat Fahrenheit. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi motilitas gerakan dan keberlangsungan hidup sperma. Jadi penggunaan pendingin jika penyimpanan sperma diperlukan untuk periode yang lebih lama seperti untuk prosedur infertilisasi in vitro atau inseminasi buatan. Wadah sperma biasanya dapat ditempatkan dalam suatu alat pendingin yang dirancang khusus untuk menjaga suhu optimal, seperti biasanya suhu penyimpanan di dalam alat pendingin berada pada kisaran 2 sampai 8 derajat Celcius atau 36 sampai 46 derajat Fahrenheit. Itu yang dapat kami jawab untuk pertanyaan dari Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Bagaimana Pak John Ivan, apakah sudah mewakili jawaban dari teman-teman kelompok 8? Maksudnya itu kan berapa lama yang di sini diterangkan kan, di situ diterangkan tidak boleh terlalu awal dan tidak boleh terlalu lama. Nah, ya berapa lama itu kan harus ada. Sekitar 2 jam itu Pak, boleh dia bertahan selama 2 jam pada suhu dingin tadi 2 sampai 5 atau 4 sampai 5 derajat Celcius semenjak dari dikeluarkan pertama itu Pak. Gitu Pak. Terima kasih banyak. Yo. Terima kasih Pak John Ivan serta kelompok. Mungkin masih ada 3 pertanyaan yang belum terjawab untuk kelompok 8. Apakah yang mana aja tuh Mbak? Ada dari Pak Redi, apakah pada infertilitas sekunder wanita bisa disebabkan oleh riwayat penggunaan KB suntik?
Mbak, Ya. Bagaimana pandangan kelompok? Mbak Yunistia mau menjawab, silahkan. Coba menjawab pertanyaan Pak Redi. Yang pertama, apakah infertilitas sekunder wanita bisa disebabkan oleh riwayat penggunaan KB suntik sebelumnya? Kemudian bagaimana pandangan kelompok terkait pria yang mempunyai penyakit diabetes yang mengakibatkan disfungsi ereksi terhadap infertilitas pada pria? Mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, menurut kelompok, sebenarnya penggunaan kontrasepsi suntik tidak secara langsung menyebabkan infertilitas, tetapi dalam beberapa kasus wanita mungkin mengalami penundaan dalam pemulihan kesuburan setelah menghentikan penggunaan kontrasepsi hormonal termasuk suntikan. Kemudian infertilitas sekunder pada wanita bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi setiap individu dapat bervariasi. Beberapa wanita mungkin mengalami keterlambatan dalam kembalinya ovulasi dan siklus menstruasi normal setelah menghentikan kontrasepsi hormonal. Kemudian yang gimana Pak untuk pertanyaan nomor 1? Oke, cukup. Bisa diterima kah? Bisa Ibu. cukup, Mbak. Ya. Mungkin Silakan. yang kedua Yang bisa kedua, dijawab. bagaimana pandangan kelompok terkait pria yang mempunyai penyakit diabetes tadi? Menurut kelompok kami, diabetes ini dapat berkontribusi pada masalah disfungsi ereksi atau DE pada pria. DE terjadi ketika pria memiliki kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk melakukan hubungan seksual. Namun penting untuk memahami bahwa dia tidak selalu menyebabkan infertilitas pada pria. Meskipun diabetes dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pria dan menyebabkan masalah disfungsi ereksi ini tidak selalu berarti bahwa pria dengan diabetes tidak dapat memiliki anak. Pria dengan diabetes masih dapat memiliki sperma yang sehat dan mampu membuahi sel telur. Jika seseorang pria dengan diabetes mengalami masalah disfungsi ereksi dan berencana untuk memiliki anak, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau spesialis, kemudian bisa mendapatkan perawatan, sehingga dapat seperti diedukasi oleh dokternya untuk melakukan perubahan gaya hidup, kemudian memanage penyakit diabetesnya, sehingga dapat membantu meminimalkan dampak terhadap kesehatan reproduksinya. Mungkin itu Pak Redi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kelompok atas jawaban untuk pertanyaan Pak Redi. Mungkin terakhir yang dari Ibu Ika Hesti. Apakah pasangan yang lama menikah di usia 15 tahun belum mempunyai anak, tetapi tahun ke-16 pasangan tersebut baru mempunyai anak, masalah apa yang kemudian terjadi pada sistem reproduksi pasangan tersebut? Atau tadi yang kelompok 9, apakah ada jawaban perihal kriteria hasil tadi? Bisa saya Baik, menjawab? Mbak. Ya, silakan Pak Ahmad Soleh. Ya, saya akan coba menjawab dari ibunya tadi. Pemberian asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pasien untuk merespon intervensi dan perubahan dalam kondisi mereka. Durasi ini tidak bersifat mutlak tetapi berdasarkan pada pertimbangan dokter atau pengalaman klinis. Beberapa alasan mengapa periode 3 kali 24 jam dipilih. 1, evaluasi respon terhadap intervensi. Dalam 3 kali 24 jam pertama, perawat dapat memantau respon pasien terhadap intervensi yang telah diberikan. Hal ini memungkinkan penyesuaian dan perubahan rencana asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Kedua, perubahan kondisi pasien. Dalam masalah anksiesitas, kecemasan dapat bervariasi dan merespon terhadap intervensi dengan berbagai tingkat keberhasilan. Memberikan waktu yang cukup memungkinkan perawat untuk melihat perubahan dalam tingkat kecemasan pasien. Ketiga, pengembangan hubungan keperawatan.
perawat dapat membangun hubungan keperawatan yang lebih baik mendalam dengan pasien. Selanjutnya, monitoring kelibatan pasien. Perawat dapat memantau sejauh mana pasien terlibat dalam perencanaan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Adaptasi terhadap perubahan kondisi. Kecemasan dapat berfluktuasi dan merespon terhadap faktor-faktor tertentu. Dengan memberikan asuhan 3 kali 24 jam, perawat dapat mengidentifikasi perubahan kondisi dan menyesuaikan strategi intervensi yang tepat. Itu Bu, yang bisa saya jawab. Barangkali ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Ahmad Soleh. Ibu Narwati, apakah masih memantau? Bagaimana Bu? Apakah sudah cukup pemaparan dari teman-teman? Berarti mungkin sudah cukup dari jawaban dari kelompok 9. Untuk terakhir yang kelompok 8 mungkin sebelum saya tutup ada menjawab untuk pertanyaan Mbak Ika Hesti. Oke, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya, yaitu apakah pasangan yang lama menikah di usia 15 tahun belum mempunyai anak, tetapi tahun ke-16 pasangan tersebut baru mempunyai anak? Masalah apa yang kemungkinan terjadi pada sistem reproduksi pasangan tersebut? Jadi kalau masalah anak itu menurut kami itu adalah rezeki dari Tuhan ya. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kadang sudah diperiksa semua normal tapi belum diberi Tuhan, itu semuanya anugerah dari Tuhan ya. Terus yang menjadi masalah dalam sistem reproduksi, kalau kita kaji dari pasangan yang lama menikah baru punya anak, kita harus kaji dulu masalahnya di mana, apakah dari si pria atau si ibu. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi infertilitas ya. Yang pertama itu tentang masalah ovulasi, atau buat prianya masalah pada spermanya. Jadi kita harus kaji dulu masalahnya di mana, bisa dengan konsultasi ke dokter OB-GYN. Terus yang berikutnya, bagaimana gaya hidup suami istri tadi, apakah gaya hidupnya sudah baik, contohnya apakah suaminya tidak merokok, tidak minum alkohol, karena itu sangat mempengaruhi tentang kesuburan ya. Kalau untuk si ibu mungkin berat badannya lebih, atau ada penyakit-penyakit yang lain, contoh diabetes dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang membuat seseorang mengalami lama mempunyai anak. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas Diana Damani. Bagaimana Mbak Ika Hesti atas jawaban dari kelompok? Apakah sudah cukup? Ya, sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk antusiasme teman-teman terhadap presentasi kelompok 8 dan kelompok 9. Nanti akan dilanjut oleh Ibu Umi perihal mungkin ada beberapa yang dibahas. Jadi untuk presentasi hari ini saya tutup, saya kembalikan ke Ibu Umi. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wiwi Andayani sudah mau mandu ya jalannya diskusi pada kesempatan sore hari ini, yang hari ini presentasinya oleh kelompok 8 dan 9 ya, tentang infertilitas dan tentang klimakterium ya, Baik, mungkin teman-teman ini sebelum saya mungkin memberikan sedikit menggarisbawahi dari jawaban teman-teman, saya berikan apresiasi terlebih dahulu kepada baik itu yang presentasi ataupun semua audien ya, yang sudah menunjukkan antusiasmenya gitu ya, sangat antusias mengikuti ya, bertanya aktif, bertanya dan diskusi ya. Ini luar biasa begitu ya, semuanya aktif dalam diskusi sore hari ini ya. Baik teman-teman, itu tadi kaitannya dengan yang infertilitas ya. Jadi jawaban teman-teman tadi sudah semuanya
pas ya, sudah semuanya bagus ya, cuman mungkin saya akan menggarisbawahi bahwa intinya untuk infertilitas itu adalah suatu kondisi ketidaksuburan. Ya, sekali lagi ketidaksuburan, bukan kemandulan ya. Jadi infertilitas itu berbeda dengan yang namanya dengan sterilitas ya. Jadi kalau infertilitas itu tidak subur, sementara kalau sterilitas itu adalah mandul, begitu ya. Tadi ada yang namanya kerangka waktunya. Jika sepasangan ya secara aktif melakukan seksual intercourse dalam waktu 1 tahun ya, kemudian tidak ada yang namanya kehamilan, itu baru dikatakan sebagai infertilitas yang primer ya. Sementara kalau sekunder itu ketika memang ada yang namanya faktor-faktor yang mendahului terjadi dan menyebabkan resiko terjadinya infertilitas. Seperti apa? Contohnya adalah misalnya tadi ada kondisi dari pihak wanita ya, misalnya ada endometriosis ya, kemudian ada PCOS ya, ada yang namanya mungkin faktor-faktor lain karena mungkin ada riwayat riwayat ada keganasan sebelumnya ya, ada faktor-faktor yang memang secara ginekologik mendasari terjadinya beresiko ya terjadinya infertilitas, itu yang disebut dengan infertilitas secara sekunder. Nah, tadi teman-teman sudah dijawab ya, sudah dipaparkan juga apa itu kira-kira faktor resiko yang menyebabkan terjadinya infertilitas ya. Jadi secara umum itu kan ada yang namanya faktor secara fisiologiknya ya, baik itu fisiologik, anatomiknya, kemudian juga mungkin psikologik. Nah, tadi sudah dibahas ya banyak ya. Kalau yang namanya fisiologi ya, itu mungkin bisa saja kaitannya dengan ketidakcukupan sperma gitu ya. Kemudian ketidakcukupan dari yang namanya segi hormonal ya pada perempuan ya, baik itu hormon-hormon reproduksi yang terlibat di dalamnya mungkin itu kurang gitu kan. Kemudian dari segi yang namanya mungkin anatomi, bisa saja ada yang namanya hipospadia. Nah, pada laki-laki gitu ya. Hipospadia itu suatu kondisi di mana lubang uretra itu tidak berada pada senter ya, ataupun posisi tengah pusat ya, tapi itu mungkin di bawah ya, di bawah posisinya ya. Kemudian mungkin bisa juga ada yang namanya karena ada secara anatomi lagi pada perempuan bisa saja ada perlengketan ya atau struktura tuba ya. Jadi perlengketan tuba ataupun mungkin tuba yang terlalu sempit begitu ya, sehingga itu sangat menyulitkan terjadinya pertemuan ataupun pertemuan antara sperma dan sel telur begitu ya. Kemudian mungkin juga secara psikologik ya. Ini teman-teman tadi sepertinya juga menjawab dari pertanyaan siapa tadi, Pak Ahmad Soleh atau siapa yang kenapa sih seorang pasangan ya, pasangan suami istri yang sudah menikah lama kemudian ternyata pada tahun kesekian 16 misalnya itu kemudian terjadi yang namanya kehamilan gitu ya. Itu salah satunya ya, itu mungkin juga faktor psikologis dominan di dalamnya, termasuk tadi ada pertanyaan siapa tadi teman ya yang bertanya bahwa ketika ada yang namanya dipijat sama orang pintar dalam tanda petik gitu ya, ataupun Pertanyaan Pak Ahmad Syahrir. Oh iya Pak Syahrir ya, misalnya itu pemijatan ya, pemijatan yang dilakukan oleh yang namanya paraji atau dukun beranak begitu ya, itu sering sekali di masyarakat sekitar kita itu juga sering terjadi ya. Kemudian ada yang namanya tadi pasangan kemudian menunjukkan bahwa istrinya ya itu hamil ya, kemungkinan besar itu juga faktor psikologis itu dominan bisa saja, karena sering sekali kita temui juga seseorang itu ketika yang namanya sudah pasrah, udahlah pasrah udah sekian tahun gitu ya nggak punya keturunan gitu, kemudian ketika ada kepasrahan itu kadang malah
diberikan itu tadi ya, jadi kehamilannya malah justru datang begitu ya. Jadi ini ada kemungkinan besar seseorang itu ketika yang namanya misalnya 1-2 tahun itu tidak menikah, dan ini kadang juga faktor psikologis ini dominan karena pengaruh-pengaruh dari yang namanya mungkin baik itu keluarga dekat ataupun mungkin sekitar ya, seperti contohnya misalnya kapan punya momongan gitu. Nah, kadang gitu ya, atau dari keluarganya yang misalnya udah kangen loh ibu menimang cucu. Seperti itu aja kan kadang buat seseorang terutama perempuan gitu ya, itu sudah sangat sensitif sekali, sehingga itu justru malah akan mungkin mengacaukan pikirannya ya, yang tentunya juga akan mengubah yang namanya tentang yang namanya hormonalnya, sistem endokrinnya gitu ya, ke arah yang namanya ketidaksuburannya mungkin justru akan artinya itu akan menjadikan suatu beban tersendiri buat yang namanya keluarga, sehingga ini mungkin menjadi perhatian penting ini teman-teman ya. Saya kemarin juga pernah sampaikan sama teman ya gitu, bahwa kayaknya kalau sekarang saya itu menjadi orang tua begitu ya, itu bertanya tentang anak itu adalah sesuatu yang mungkin riskan gitu ya, berbeda dengan yang namanya kadang kan kita kalau misalnya bertemu sama orang yang baru misalnya gitu ya, atau mungkin kawan lama gitu ya, itu kadang tanya anakmu sekarang berapa gitu ya, atau anakmu sekarang sudah sekolahnya sudah kelas berapa misalnya ya. Itu terkadang terkesan itu adalah hal-hal yang sepele ya, tapi kalau menurut saya sekarang itu saya menjadi sangat hati-hati, karena saya sendiri sudah pernah punya pengalaman ke arah yang namanya bertanya tentang yang namanya anak, ternyata sungguh luar biasa jawabannya ya. Ya untungnya tidak begitu dimasukkan ke dalam hati ya, tapi ternyata maaf Bu, saya itu punya anak ini, kebetulan saya juga sudah divorce, sudah ini sama suami. Luar biasa itu jawabannya, dan saya sangat menyesal ya dengan pertanyaan itu, sehingga kadang sekarang pertanyaan tentang anak itu menjadi sangat riskan, apalagi pada orang yang baru kita kenal gitu ya, itu mungkin dihindari begitu. Tapi kalau misalnya tanya alamat gitu ya, atau misalnya dari rumah sakit mana, dari institusi mana, itu mungkin akan lebih aman begitu. Nah ini contoh bahwa mungkin faktor psikologis itu kadang memiliki peran penting ya untuk terjadinya yang namanya tadi infertilitas ya, termasuk yang namanya mungkin seseorang itu menjadi subur ya, kemudian sudah ditunggu 15 tahun nggak hamil-hamil, tapi ke-16 ya, tahun ke-16 ternyata hamil ya, seperti contohnya seperti itu ya. Kemudian itu mungkin teman-teman yang perlu saya garis bawahi, tapi jawaban dari kelompok itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat menjawab ya dari pertanyaan teman-teman. Kemudian kaitannya dengan yang namanya mungkin yang untuk klimakterium ya, klimakterium tadi ada satu pertanyaan yang mungkin saya garis bawahi juga, bahwa yang namanya apakah diperlukan ada yang namanya mungkin replacement hormon ya, ataupun terapi sulih hormon pada yang namanya klimakterium. Padahal klimakterium itu sendiri adalah sesuatu yang fisiologis ya. Seseorang itu ketika berada pada masa klimakterium itu mungkin juga akan merasa bahwa yang namanya dirinya itu HDR ya, turun harga dirinya ya, kemudian dia menganggap sudah tidak cantik lagi ya, kemudian dia mungkin juga depresi dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh kelompok begitu ya. Kemudian di situ tentunya juga ada imbasnya. Salah satunya mungkin karena sudah menurun hormonalnya, sudah mulai kadar hormonalnya sudah produksinya menurun. Salah satunya juga faktor keriput ya. Di wajah aja sudah tampak mulai keriput gitu ya. Ada yang namanya mungkin ada melasma muncul dan lain sebagainya. Dan ini salah satunya replacement hormonal ini juga ada fungsinya, salah satunya ke arah yang namanya elastisitas kulit ya, kemudian ke arah yang namanya menghindari kekeringan pada yang namanya area kewanitaan dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa replacement hormon ini juga akan punya salah satunya resiko kemungkinan ketidakseimbangan hormonal ya, sehingga kadang muncul yang namanya gangguan-gangguan ginekologi lainnya ya, itu muncul akibat adanya replacement hormon ini tadi. Ya,
Begitu teman-teman semuanya, tidak satu persatu saya ulas ya, karena sekali lagi bahwa yang disampaikan dari jawaban teman-teman di kelompok itu sudah sangat memuaskan. Ya, sampai di sini dulu. Ada diskusi teman-teman? Izin Bu, untuk absensi yang kesehatan reproduksi sepertinya kami ada beberapa yang belum diabsen Bu. Sementara itu sepertinya kita ikut terus Bu untuk mata kuliah Kespro ini. Oke, ya. Baik Mbak Ika. Jadi teman-teman silakan nanti cek ya, checking yang belum absen itu jangan dilihatnya di RPS nggih. Karena kadang di RPS di jadwal itu kan misalnya Bu Umi harusnya misalnya masuk di minggu keempat, tapi kebetulan masuk di minggu pertama seperti itu ya, sehingga jangan diceknya pada RPS, tapi ngeceknya adalah pada pertemuannya. Teman-teman bisa membuka berita acara nggak, Top? Berita acara di Siakat itu? Yang jadwal absensi itu Bu, apa yang? Betul, di berita acaranya. Jadi pertemuan pertama itu adalah yang misalnya yang masuk Bu Umi, topiknya apa saja gitu, itu dituliskan, itu bisa nggak? Belum pernah mencoba ya Bu. Cuman cuman yang untuk absensi itu ada beberapa teman yang sudah dikasih tanda Bu. Tapi sementara yang lain ada yang belum juga. Termasuk saya. Ya, baik. Itu kalau nanti teman-teman dilihat aja. Kalau absensi kan teman-teman bisa lihat ya. Checklistnya itu tuh, itu kan bisa lihat ya. Nah, teman-teman kan bisa lihat itu. Jadi nanti dilihat saja. Kebetulan kalau untuk pertemuan Bu Umi itu kan kemarin kan di pertemuan pertama, kemudian pertemuan ketiga, ya ini pertemuan yang keberapa gitu. Nanti disesuaikan sama dosennya, sehingga teman-teman bisa menghubungi dosennya masing-masing. Karena itu kalau misalnya Bu Umi misalnya buka pertemuan yang kedua, itu kan pertemuan kedua itu kan Bu Tina. Nah, kemudian Bu Umi buka pertemuan kedua, kemudian ngabsennya di situ, Bu Umi simpan, nanti yang muncul di berita acara pertemuan kedua itu yang masuk Bu Umi. Gitu. Oke. Jadi nanti dilihatnya adalah pada pertemuan kedua itu kemarin yang masuk siapa ya, pertemuan ya, dilihat pertemuannya gitu nggih. Kemarin itu yang isi, kalau misalnya teman-teman bisa melihat nggak hafal ya, misalnya nggak hafal yang namanya kemarin pertemuan keempat itu siapa ya yang masuk gitu. Kalau misalnya bisa cek di berita acara itu silahkan divalidasinya di situ, dilihatnya di situ ya, sebagai bahwa pertemuan keempat adalah Bu Umi. Bu Umi kebetulan belum ngabsen gitu ya, itu diingatkan saja untuk tiap-tiap dosennya ya, begitu Mbak Ika. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, gitu teman-teman semuanya. Wah, ini di Kalimantan pasti sudah lewat maghrib Bu. Sudah lewat maghrib. Ini juga sudah maghrib ya. Ya Bu. Sudah, kita cukupkan dulu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat bersemangat ya untuk diskusi pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya, lancar ya studinya sampai akhir. Saya ingatkan ini sudah memasuki triwulan kedua. Silakan ditambah lagi semangatnya untuk konsul tugas akhirnya ya, karena ini kemungkinan teman-teman nanti kalau tidak saya ingatkan ya, itu kemungkinannya nanti terlena ya, tiba-tiba sudah masuk trimester ketiga, dan trimester ketiga sangat singkat sekali ya. Itu harapannya di awal-awal trimester ketiga itu teman-teman malah sudah pada selesai gitu ya untuk tugas akhirnya gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih sekali ya, saya tutup ya, ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.